Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Faikotul Maulidia, NIM 858953612. Saya di sini akan mempresentasikan tugas 2 materi filsafat ilmu. Materi ini mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Pembahasan ini akan kita bagi menjadi 4 poin utama, yaitu mulai dari peran filsafat ilmu, peran pendidikan, fungsi sebagai pisau analisis, hingga contoh penerapannya. Slide yang kedua, kita bahas bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat pendidikan. Ada 3 hal utama yang diperkuat. Yang pertama, eksistensi. Filsafat ilmu berfungsi menegaskan bahwa pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu pengetahuan yang sah dan berdiri sendiri. Ia menjawab pertanyaan mendasar, apakah pendidikan itu ilmu? Apa objeknya? Dengan demikian, pendidikan memiliki jati diri yang jelas, bukan sekedar kebiasaan mengajar belaka. Yang kedua, keilmiahan. Filsafat ilmu menjamin bahwa teori dan praktek pendidikan itu benar, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menetapkan cara berpikir dan metode yang logis, sehingga apa yang dilakukan guru di kelas tidak asal-asalan, tetapi berdasar bukti dan teori yang kuat. Dan yang ketiga, nilai-nilai. Ini yang paling penting. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan itu diarahkan untuk tujuan yang baik dan benar. Ia menjawab, untuk apa ilmu ini dipakai? Apakah bermanfaat bagi manusia? Jadi, filsafat ilmu memastikan pendidikan tidak hanya benar secara teori, tapi juga baik secara moral dan kemanusiaan. Untuk slide yang selanjutnya, slide yang ketiga. Hubungan ini bersifat 2 arah. Jika filsafat ilmu menggunakan pendidikan, maka pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut menguatkan perkembangan filsafat ilmu. Bagaimana caranya? Yang pertama, sebagai wadah penerapan. Gagasan filsafat itu awalnya hanya konsep atau pemikiran, tapi ketika diterapkan dalam pendidikan, pemikiran itu menjadi hidup, nyata, dan bermakna. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu hanya akan menjadi teori abstrak di atas kertas saja. Yang kedua, sebagai sumber pengembangan ilmu. Dalam praktek pendidikan, pasti muncul masalah-masalah baru yang menantang. Masalah-masalah inilah yang mendorong para filsuf dan ilmuwan untuk berpikir lebih jauh, mencari solusi, dan akhirnya menyempurnakan atau mengembangkan pemikiran filsafat ilmu itu sendiri. Yang ketiga, pelestarian nilai. Melalui pendidikan, nilai-nilai kebenaran dan kebijaksanaan yang digagas filsafat ilmu diwariskan ke generasi penerus, sehingga filsafat ilmu tetap hidup dan relevan dari masa ke masa. Selanjutnya, slide yang keempat. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Disebut pisau analisis karena filsafat ilmu memiliki 3 alat tajam yang bisa membedah masalah sampai ke akarnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Ontologi berfungsi menanyakan hakikat atau apa itu sesuatu. Dalam pendidikan, ini menanyakan apa hakikat pendidikan, apa hakikat anak yang kita didik. Ini membedah masalah dasar apa yang sedang kita bahas. Dan yang kedua, epistemologi. Berfungsi menanyakan cara atau metode. Ia menjawab, bagaimana cara mengajar yang benar, bagaimana anak sebaiknya belajar, bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Ini membedah masalah proses dan kebenaran ilmu. Dan yang ketiga, aksiologi. Berfungsi menanyakan nilai atau tujuan. Ia menjawab, untuk apa pendidikan ini diselenggarakan? Apakah gunanya? Apakah mendidik karakter yang baik? Ini membedah masalah etika dan kegunaan. Jadi, setiap ada masalah pendidikan, kita bisa bedah dari ketiga sudut pandang ini agar solusinya tuntas dan mendasar. Untuk slide yang selanjutnya, sebagai gambar nyata, mari kita lihat penerapannya dalam kurikulum Merdeka yang sedang kita jalani sekarang. Contoh konkret penerapan. Ditinjau dari sisi otonologi, kurikulum Merdeka memandang anak sebagai individu yang unik. Setiap anak punya bakat dan minat berbeda. Jadi, anak tidak dianggap objek yang sama rata, melainkan subjek yang harus dikembangkan sesuai kodratnya masing-masing. Ditinjau dari sisi epistemologi, ada perubahan metode pembelajaran.
Dulu kita banyak mendengarkan, sekarang metode berubah menjadi pembelajaran aktif, berbasis proyek, dan pembelajaran berdiferensiasi. Ini adalah cara baru memperoleh ilmu yang lebih ilmiah dan kontekstual. Dan yang terakhir, dari sisi aksiologi, tujuannya sangat jelas. Pendidikan tidak hanya mengejar nilai akademik, tapi berorientasi membentuk profil pelajar Pancasila, yang artinya ilmu pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter, akhlak mulia, dan kemanusiaan. Di balik setiap kebijakan dan cara mengajar selalu ada pisau analisis filsafat ilmu yang bekerja di dalamnya. Slide yang keenam, kesimpulannya adalah kita dapat dikatakan bahwa hubungan filsafat ilmu dan pendidikan adalah hubungan simbiosis timbal balik yang tak terpisahkan. Filsafat ilmu berperan sebagai fondasi yang membuat pendidikan itu kokoh secara keilmuan dan bernilai secara moral. Sebaiknya, pendidikan berperan sebagai lahan yang membuat filsafat ilmu itu tumbuh, berkembang, dan bermanfaat nyata bagi manusia. Demikian pemaparan singkat mengenai hubungan erat antara filsafat ilmu dan pendidikan. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.